Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita dapat bertemu kembali di pelajaran Bina Fikih. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat dan keadaan segera membaik supaya kita bisa secepatnya bertatap muka dan belajar bersama di sekolah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini kita akan belajar masih tentang zakat fitrah. Minggu kemarin kita sudah membahas banyak tentang zakat fitrah, baik itu pengertian, pembagian zakat, terus hukumnya zakat fitrah, niat zakat fitrah, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas tentang orang yang berhak menerima zakat fitrah, orang yang berhak menerima zakat, dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan untuk mengangkat tangannya, untuk berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui dan kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Hal ini bertujuan untuk membebaskan si penerimanya dari kekurangan dan dapat membantu memenuhi kebutuhan orang yang menerimanya. Nah, perilaku seperti ini merupakan salah satu perwujudan dari kita sebagai manusia. Itu adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Diharapkan kita sebagai umat Islam saling membantu dan saling menolong, saling berbagi kepada sesama muslim, khususnya orang yang membutuhkan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang orang yang berhak dan tidak berhak menerima zakat. Namun sebelum itu, Bapak akan membahas terlebih dahulu apa itu muzaki dan apa itu mustahik. Nah, sebelum kita membahas tentang orang yang berhak dan tidak berhak menerima zakat, kita bahas dulu muzaki dan mustahik. Muzaki adalah orang yang membayar atau mengeluarkan zakat. Ingat sekali lagi, muzaki orang yang membayar atau mengeluarkan zakat. Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Keduanya ini jangan sampai tertukar ya. Nanti ketika ulangan tidak boleh tertukar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang orang yang berhak menerima zakat terlebih dahulu. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, Allah menjelaskan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Siapa saja 8 golongan itu? Yang pertama ada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, keempat mu'alaf, ada hamba sahaya atau budak, keenam ada gorim, 7 sabilillah, dan yang terakhir musafir atau ibnu sabil. Nah, ke-8 ini silahkan dihafalkan ya. Ini adalah orang yang berhak menerima zakat atau bisa disebut dengan mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Nah, Bapak akan memberikan lagu nih untuk gampang menghafal 8 asnaf ini, 8 golongan ini. Nah, lagunya seperti ini. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gorim sabilillah, musafir. Nah, sekali lagi. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gorim sabilillah, musafir. Nah, bisa diulang-ulang ya lagunya supaya mudah menghafal 8
golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, kita akan membahas satu persatu apa itu fakir, miskin, dan semuanya ke-8 golongan ini ya. Nah, yang pertama adalah fakir. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan usaha karena kondisi tubuh yang tidak menunjang untuk bekerja atau memang belum mendapatkan pekerjaan. Ini ya, yang fakir itu tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, tidak punya usaha karena tubuhnya baik itu sudah tua atau sakit atau memang belum mendapatkan pekerjaan. Itu fakir. Yang kedua ada miskin. Apa itu miskin? Nah, miskin itu adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetap, tetapi hasil yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Beda ya. Kalau fakir itu tidak punya pekerjaan dan tidak memiliki harta. Kalau miskin mah punya pekerjaan tapi pekerjaan itu hasil dari pekerjaan itu tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Itu adalah perbedaan fakir dan miskin. Selanjutnya yang ketiga itu yaitu amil. Amil itu orang yang bertanggung jawab mengurus zakat. Jadi orang yang mengurus zakat, baik itu mengumpulkan zakat, membagikan zakat, atau orang yang menghitung, menimbang zakat. Nah, itu adalah amil, orang yang mengurus zakat. Selanjutnya yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Nah, mu'alaf ini termasuk orang yang berhak menerima zakat untuk mendukung penguatan keimanan dan ketakwaan mereka dalam memeluk agama Islam karena mereka baru masuk Islam. Selanjutnya yang kelima ada hamba sahaya. Apa itu hamba sahaya? Orang yang tidak punya hak mengatur dirinya sendiri dan dijanjikan oleh tuannya bisa merdeka jika ia menebus dirinya. Ini adalah atau disebut dengan budak ya. Orang yang tidak punya hak untuk mengatur dirinya. Jadi budak atau orang yang dibeli gitu, tapi dijanjikan bisa merdeka jika dia bisa menebus dirinya sendiri. Itu hamba sahaya. Selanjutnya yang keenam yaitu gorim. Apa itu gorim? Gorim adalah orang yang memiliki banyak utang untuk kepentingan dan kemajuan agama Islam dan bukan untuk kejahatan. Jadi gorim itu orang yang memiliki banyak hutang, tapi hutangnya bukan hutang sembarang hutang gitu ya. Hutangnya untuk kepentingan dan kemajuan agama Islam, bukan utang karena menyicil rumah atau menyicil mobil, menyicil motor, bukan ya, tapi hutang untuk kepentingan dan kemajuan agama Islam. Selanjutnya yang ketujuh adalah sabilillah. Apa itu sabilillah? Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang dalam menegakkan agama Islam, seperti orang yang berjuang untuk berperang membela agama Allah dan negara dengan sukarela. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Adapun orang yang mengajar ngaji tanpa mengharap imbalan itu disebut sabilillah juga. Karena itu berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Yang terakhir adalah musafir atau ibnu sabil. Apa itu musafir? Musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan yang baik dan mendapatkan kesulitan dalam perjalanannya. Jadi orang yang sedang dalam perjalanan tentunya dengan niat yang baik. Sedangkan dalam perjalanannya itu mendapatkan kesulitan gitu ya. Itu berhak menerima zakat. Nah, itulah orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan, sudah dibahas satu persatu. Nah, itu disebut dengan orang yang berhak menerima zakat, disebut dengan mustahik zakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang orang yang tidak berhak menerima zakat. Siapa saja? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak berhak menerima zakat dan tidak boleh memakan harta zakat sedikit pun, karena ini berdasarkan pernyataan tegas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu hari Hasan bin Ali telah mengambil sebuah kurma dari zakat kurma, lantas dimasukkan ke dalam mulutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada cucunya beliau, yaitu Hasan bin Ali, jiji, buanglah kurma itu.
tidak tahukah kamu bahwa kita atau keturunan Nabi Muhammad tidak boleh memakan sodako, tidak boleh memakan sodako atau zakat. Nah, itu pernyataan dari Rasulullah yang membuktikan bahwa keluarga Rasulullah tidak berhak menerima zakat. Nah, selanjutnya yang kedua adalah orang kaya. Orang kaya adalah orang yang mempunyai harta dengan usahanya, mempunyai penghasilan yang tinggi, serta dapat mencukupi kebutuhannya. Nah, orang kaya ini bukan termasuk orang yang berhak, tapi orang yang wajib membayar zakat, atau orang yang membayar zakat disebut muzaki, ya. Itu adalah orang kaya. Yang ketiga adalah orang yang tidak beragama Islam. Nah, orang yang tidak beragama Islam ini tidak berhak menerima zakat, karena zakat dikeluarkan oleh orang Islam dan digunakan untuk membantu orang-orang Islam itu sendiri. Selanjutnya yang keempat adalah orang yang sudah ditanggung kebutuhannya. Nah, orang ini adalah orang yang sudah dijamin oleh baik itu oleh lembaga atau oleh perorangan bahwa kebutuhannya sudah ditanggung oleh orang lain. Jadi sudah sudah ada yang menjamin kebutuhannya, sehingga sudah tidak kesusahan lagi gitu ya. Itu adalah orang yang tidak berhak menerima zakat. Selanjutnya yang terakhir, hamba sahaya. Nah, tadi ada hamba sahaya, sekarang ada hamba sahaya lagi. Nah, bedanya hamba sahaya yang tidak berhak itu adalah hamba sahaya yang kebutuhannya sudah ditanggung oleh majikannya atau oleh orang yang membeli dirinya, sehingga kebutuhan sehari-harinya tidak dalam keadaan kekurangan, kecuali hamba sahaya tersebut kebutuhan seharinya tidak dipenuhi oleh majikannya. Nah, ini adalah 5 golongan orang yang tidak berhak menerima zakat. Silahkan dipelajari kembali, semoga bisa dipahami ya. Nah, itulah pembahasan hari ini tentang orang yang berhak dan tidak berhak menerima zakat. Semoga kalian bisa mempelajarinya kembali, mengulang kembali, terus dihafalkan golongan apa saja yang berhak, golongan apa aja yang tidak berhak. Silakan untuk dipelajari kembali. Semoga apa yang bisa Bapak berikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selalu semangat dalam belajarnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.